Shalom. Selamat sore. Apa kabarnya? Puji Tuhan pada sore dan malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Tuhan untuk memuliakan Kristus. Kita akan berusaha kita yang pertama satu yang
kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan kami pada sore menjelang malam hari ini. Kau telah memberi kesempatan kepada kami untuk membela diri Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah berkumpul. Kami yang memuliakan Tuhan. Kau berkati kami yang datang pada sore hari ini Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang memiliki beban Kau lepaskan Tuhan. Biar Kau dapat mengalir Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap memuji Tuhan. Kalau siap kita bangkit berdiri, kita akan pujian kita yang kedua kelas 3.
dalam semangat kita akan berujian kita yang saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu dan remaja yang ingin menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan selama 1 minggu kebelakang ini. Apakah ada? Ada? Kita akan menjalankan persembahan dalam kasih Kristus. Saya minta Kak Flora bisa menjalankan persembahan.
kita sedikit berdoa. Saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkan aku, yang memberikanku hidup dan pengharapan.
Dalam kasih Kristus, saya minta hadir untuk memimpin bersama dari firman Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali ke rumah-Mu dengan segala kerinduan kami kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah apapun keberadaan kami ketika kami datang kepada-Mu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur Tuhan. Apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kami sampai detik ini, kami boleh melihat kebaikan Tuhan menyertai kami. Kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dan penyertaan-Mu selalu sempurna atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah malam hari ini kami boleh Tuhan Yesus mengikhlaskan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup pada saat malam hari ini, ini semua karena kemurahan-Mu, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Biarlah malam hari ini kami boleh Tuhan memegang teguh janji firman Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar sebentar, akan mengokohkan iman kami, menguatkan terus iman kami untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Selama kami hidup, biarlah hati ini tetap menyembah Engkau. Selama kami ada, selama kami bernafas, biarlah mata ini tetap memandang kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami semakin dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu, Kau sampaikan lewat bibir hamba-Mu Tuhan. Berkati persembahan kami, berkati apa yang menjadi Tuhan Yesus, pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami. Diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Shalom, haleluya. Mana haleluyanya? Haleluya. Apapun keadaan kita, kita harus mengucap syukur dan memuji Tuhan dengan mengatakan haleluya, puji Tuhan. Amin. Semangat hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Saya kaget bunda lo udah pakai itu jaket. Aduh, ya gitulah ya Bun, dinikmati ya Bun. Bentar Mbak, saya lagi khotbah ya. Nah, betul Pak Budi.
Puji Tuhan, hari ini kita akan mengenal firman Tuhan tentang setiap musim. Hari ini musim apa di hidup kalian? Di hidup Anda dan saya, musim apa? Musim mangga? Musim panas. Musim panas sekali ya. Karena apa? Kita nggak bisa leluasa keluar rumah. Kalau panas, kalau bisa enaknya di dalam aja. Gitu loh. Enaknya di dalam aja udah deh. Udah di dalam udah diem. Anak-anak pun mau si Dede biasanya bisa lari-lari di depan gitu. Kalau udah panas jangan. Nanti aja sore. Ya, gitu ya. Karena panas sekali. Dan ini mempengaruhi setiap kehidupan kita. Musim kemarau. Hidup ini ada musimnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada yang ada ibu yang terkasih, dan pemudi-pemudi yang terkasih, musim itu terus ada di dalam kehidupan kita. Dulu waktu kita musimnya muda, masa sekolah, paling seneng ngapain? Ngumpul sama temen ya, jalan sekolah ke sana ke sini, padahal duit nggak punya. Jajan itu dijatah dari orang tua. Ada yang nggak dijatah? Buka sendiri dompet mama, ambil. Dijatah. Tapi senang aja kalau ngumpul. Senang aja kalau rame-rame sama-sama. Sekarang mah jakok ya, kerja kelompok gitu ya. Dulu juga ada jakok, kerja kelompok. Musimnya itu sekarang sudah berubah. Mungkin sekarang dikasih Maria, semua udah lagi musimnya masih senang kumpul-kumpul. Kalau udah kayak Tante Mei sama saya mana sih kan? Bisa di rumah baik. Kalau mau pergi pun sedikit sebentar aja. Beli apa yang perlu tek istilahnya. Ya, gitu lah istilahnya. Kalaupun ketemu saudara ya sebentar aja. Ngobrol tek istilahnya. Nggak ada acara khusus ngumpul dari pagi sampai sore. Saya dulu kalau di Tangerang, saudara, dari pagi Moses pulang bimba itu jam 9 pagi, saya pergi dijemput sama ponakan saya, ponakan angkat saya. Nanti tuh pulang jam 2 malam, jam 3 malam. Tunggu Bapak Moses dulu sih selesai kerjanya. Dia selesai kerjanya jam 11, jam 12 malam. Jadi jam 11 malam, jam 12 malam tuh kita makan. Goreng ikan, masak tumis kangkung, bikin soto, itu malam. Dan itu teman-teman gereja banyak, bukan sendirian. Teman gereja ada 4 keluarga, 5 keluarga ngumpul. Yang lucu anaknya juga dibawa besok orang sekolah. Saya kadang-kadang bingung ya, kok ada ya orang begini. Saya sendiri yang melakukan bingung sampai rumah tuh jam 3 pagi. Satpam komplek kalau saya pulang jam 10 ditanyain, jam 10, jadi jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Nggak tahu apa yang dibicarakan, nggak tahu apa yang diobrolkan. Anak-anak tuh sampai gemelangan tidur gitu loh, kasihan. Orang tuanya nggak mau bubar. Ngobrol kata ceritanya. Itu sudah dilewati. Itu musim kita lagi bareng-bareng. Kalau sekarang ditanya masih kumpul nggak? Enggak ris, puyeng. Yang satu udah punya cucu, yang satu udah anaknya udah mulai kuliah, udah mulai kerja keras gitu ya kerjanya biar dapat duit lebih banyak untuk anak-anak kuliah. Wah itu juga sih. Dulu anak-anak kita masih kecil-kecil jadi nggak terlalu berpikir ya. Akhirnya pada saat itu setiap musim yang kita lalui adalah sesuatu yang harus kita nikmati. Dulu kalau kepik Pantai Indah Kapuk 1, 2 itu jalan tuh enak aja. Ya, waduh kalau sekarang udah titip salam. Titip salam gue dorongnya nih yang udah bagian yang mau di jalan. Lalu sikile lara semua adoy semua ambane semua dawane gitu loh. Orang lain masih seneng. Ayo foto di sini. Bentarnya itu kita masih capek karena kesehatan yang menurun. Jadi setiap musim di dalam kehidupan kita itu harus kita nikmati. Yang ketiga, kita baca Khotbah pasal 3 ayat 1. Khotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15 ya.
Kita akan baca ini semua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun yang di bawah langit ini ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari pemeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu yang membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu juga untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka. Dan barang setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan, dan segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, Amsal pasal 3 ini kembali mengingatkan kita memang di hidup ini ada musimnya. Setiap musim kehidupan kita, dari kita lahir pasti dijanjikan kematian. Dari kita tertawa pasti akan ada air mata. Waktu kita kuat sehat, satu kali kita akan merasakan tidak berdaya dan lemah karena sakit. Ada waktu kita, dompetnya penuh, senang berjajar duit. Usaha ini maju, usaha itu maju, masukkan belum. Ada saatnya itu semua. Kayaknya sih duit gak habis-habis ya. Tapi ada waktunya. Ketika kita mencari satu lembar aja sulit sekali. Seperti masa-masa sekarang ini, masa anak sekolah ya. Kerasa banget orang yang dagang. Kerasa banget orang yang berusaha. Kenapa? Mereka memikirkan untuk beli seragam sekolah, buku sekolah, sepatu sekolah, daftar ulang, ini itu. Bahkan kalau ada yang sampai keluar kota, keluar negeri, udah kelihatan ongkosnya. Harus cari Indokos, harus cari apa segala macam yang dibutuhkan untuk anak. Dan itu mempengaruhi dunia bisnis. Ya, Bapak Erin bilang begini, aduh, langgananmu mau pada bayar loh, katanya gitu. Si priwe ya, kita pengen belanja mandi deh, dulu pada bayar. Kenapa? Terkendala dengan biaya sekolah. Ya. Biaya sekolah mau harus. Saya juga bingung kemarin masih beli baju, beli ini beli itu, habis 1.500.000. Ya, oke ya. Pokoknya mau orang ake. Beda dengan waktu TK ya. Naik ke SD beda sekali. Sekarang bajunya makin besar dan makin mahal. Sepatunya udah ganti, nggak boleh sepatu yang pret, pakai begitu kan, sepatunya harus varion, harus tutupan nih, dan nggak bisa satu kan, namanya anak laki, ada apapun diterjang, ada apapun dicebrok, ya wis rusak kotor, begitu. Dan ini yang menjadi masalah, setiap kita memikirkan musim dalam kehidupan kita, hari Senin sampai hari Minggu adalah waktu kita.
musim kita. Tetapi dari hari Senin sampai hari Minggu, di mana engkau dilawat Tuhan, itulah waktu Tuhan. Kita menikmati 24 jam. Tapi di mana di jam 6 sore engkau dilawat Tuhan, itulah waktunya Tuhan. Musim kehidupan kita penuh dengan dilema, penuh dengan kegalauan, penuh dengan masalah. Seperti contohnya saya, biasa anak tidur siang tuh enak. Jam 1 udah tidur ya. Udah jam 2 deh. Hari ini tidak tidur. Via tidur jam 4, Vivi tidur Vivi tidak sama sekali tidak tidur. Aduh, gimana ini? Udah dikasih susu, udah ini, udah itu, nggak mau tidur. Pokoknya nggak mau tidur. Nangis, sampai suaranya serak. Nah, musim anak-anak juga bingung gitu. Dulu gede lagi nggak mau tidur ya. Dulu kan sebentar aja dikasih susu pok bobo. Sekarang nggak. Ada aja caranya. Ada aja proyeknya. Proyeknya ada aja. Segala apa-apanya kemarin kerjain. Aduh, aku tuh ya. Kenapa? Masa padahal ditinggal cuci baju di depan. Bedak dikucuk-kucuk ya. Bedak kucuk di karpet. Papanya ambil apa? Vakum. Di vakum tuh. Nah, itu papanya lagi beresin AC-nya nggak bikin dingin. Kok bisa anaknya mainan bedak? Jadi di vakum. Udah di vakum, naruh vakum saudara, apalagi bedak yang udah dibadak ditumplak lagi. Itu musim anak dulu diem, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai kata opung gini, dulu cucuku yang perempuan bisa jalan nggak kenapa. Orang namanya gendut banget nggak bisa jalan. Nanti siapa ngajarin jalan katanya? Nggak tahu bisa jalan sendiri tuh. Vivi tuh nggak di tita. Kan ada nanti yang gitu ya. Nggak dipakein air, dipegangin belakangnya. Ayo jalan, kagak bisa sendiri. Rembetan berdiri di kursi, nanti takut dia duduk. Vivi, kenapa? Apa? Ada papa. Yaudah, ada papa nggak dibantuin, turun. Mama, baru dibantuin turun. Nah itu bisa dihebat loh. Sungguh luar biasa ajaib musim Tuhan itu dalam kehidupan saya. Lah, bisa jalan sendiri, nggak usah pakai cara. Kita kan ada orang yang begitu ya kan, lara boyo kita, lara sikil. Beli rembetan dewek di tembok, di kursi, di sofa, bisa melaku dewek. Sekarang bisa lari sendiri. Ya, padahal aku itu udah dia, mamanya gendut, nggak bisa ngajarin jalan. Nggak bisa diajarin, dan Tuhan kasih waktunya, musimnya, tepat pada waktunya, giginya penuh. Ya, nggak usah bingung, giginya nggak ada gitu, nggak penuh. Cuma ngomongnya masih amin. Kalau lihat Mami Jen di Facebook tuh amin. Kalau lihat papi api, itu udah apa, mama nggak mau. Jatuh, jangan, no, jatuh. Gitu misalnya. Nah, itu musim. Di Amsal 3 ayat 1-15, di mana kehidupan kesia-siaan setiap orang itu dibuktikan. Ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut apa yang ditanam. Ada waktunya menanam, ada waktunya menuai. Ada waktunya kita beruntung, ada waktunya kita kehilangan. Saudara, kadang-kadang saya suka berpikir ya, gimana kalau keluarga saya meninggal, atau saya sendiri yang meninggal? Kayak apa ya? Kalau saya sendiri yang meninggal, saya nggak berasa apa ya. Tapi kalau keluarga saya meninggal, kayak hari ini nih ada Ibrahim, anaknya Bapak Pekan meninggal, masih 60 berapa ya? Ibrahim 59, ya kan? IM tuh ya, meninggal. Saya bingung. Iya ya, dari Purwokerto kita nggak pernah lihat di Hogelis ya. Atau dari Purwokerto mayatnya dibawa ke Hogelis. Tuh, gimana rasanya keluarganya ya? Gitu. Tiba-tiba sakit dan meninggal. Jadi semua harus kita persiapkan. Satu hal, di setiap musim kehidupan kita, kenapa Tuhan kasih kita musim kehidupan kita? Supaya apa, saudaraku? Yang pertama, supaya kita ini
sadar nggak ada orang yang hidupnya selalu berada di puncak. Nggak ada di puncak. Semua ada, semua diberkati, semua enak, bahagia, dan selalu nggak ada yang menjadi masalah. Semua orang pengen sampai ke puncak, tetapi mempertahankan di puncak itu sulit. Kita suka mikir enak dia mau orang tua, orang kaya, semua ada, semua tersedia. Tapi kita lihat belakangan gimana ceritanya? Saudara, lebih baik jadi mantan orang miskin apa jadi mantan orang kaya? Saya mau tanya. Mendingan jadi mantan orang miskin ya. Dulu miskin loh, sekarang kaya. Daripada dulu kaya, sekarang miskin ya, kasihan ya. Tapi itu musim, gak ada semua orang ada di puncaknya. Itu musim yang Tuhan berikan supaya apa? Kita itu sadar, nggak semua orang ada hidupnya selalu berada di puncak kehidupannya. Makanya saudara berbagi, Tuhan, mungkin puncak kehidupan saya sampai di sini. Tetapi saya minta teruskan puncak kehidupan saya kepada anak-anak, menantu, cucu saya. Ya enggak? Yang kedua, di mana ada musim itu supaya kita tahu di mana kita ada tertawa, ada menangis. Yaitulah kehilangan, kematian, anak pergi jauh, saudara ya. Saya suka sama lihat Bunda Lori, kayaknya kangen banget sama Gerald karena di sana jauh ya di Jepang. Coba dia kerja setiap hari bisa kabarin mamanya, kasih video. Saya suka kasih foto, saya suka ketawa. Iya ya, lucu ya. Untung zaman sekarang, kalau zaman dulu prime caranya rekam. Cuma dalam doa Tuhan tolong Gerald gitu kan. Sekarang masih bisa lihat, masih bisa video call. Itu rasanya kayak apa saya juga nggak tahu ya kalau Bunda itu gimana rasanya itu. Jadi Bunda tidak mengalami dulu masih kecil bareng sama anak-anak ketawa mungkin. Sekarang udah mulai pergi satu-satu, mulai menangis, mendoakan, berdoa. Dan ketika kita saat ini Tuhan ingin kita tahu di mana masa menuai dan masa menunggu. Artinya apa? Jawaban doa kita itu kita akan tuai, tetapi tidak selamanya dituai. Harus ada waktu juga untuk menunggu. Gitu loh. Pengennya kita setiap doa dijawab Tuhan ya. Jadi nggak bisa, saudara. Kita dikasih musim sama Tuhan, di mana kita harus menunggu, berdoa, setia, berharap sama Tuhan. Mungkin cita-cita kita lebih tinggi daripada tinggi badan kita. Tetapi Tuhan bilang, ayo tunggu dulu. Menunggu waktu. Musimmu belum tiba. Ada waktu untuk musim menuai, tetapi ada juga musim menunggu. Ada musim di mana Tuhan inginkan kita masa kuat, tapi ada masa kita lemah. Supaya apa? Ketika kita kuat, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika kita lemah, kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan dan merasakan bahwa Tuhan, hanya Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Ketika saya tadi pagi saya ditelepon sama Kak Yuli ya, pengerja di sana. Jadi susah banget sih dapat nomor teleponnya. Nah, kamu ganti nomor telepon, waduh aku yang dicariin gimana sih? Gimana kabarnya sih? Ini ya bagus semua. Dia lucu ya anak-anaknya, aku lihat di Facebook. Dia lihat di Facebook anak-anakku, tapi dia lupa minta nomor teleponku. Gimana Yul? Ya di sini sih pelayanan tetap berjalan membantu ibu gembala. Ada ibu gembala seorang janda. Terus gimana? Ya saya jadi tukang jahit. Dari dulu aja menjadi tukang jahit. Aku bilang gitu udah punya butik. Kan waktunya Tuhan. Oh iya bener ya. Dia lagi sibuk jahit seragam anak TK, anak SD Kristen. Jadi dia lagi jahit
Numpuk tuh si jahitan. Oh iya. Nah dari dulu kamu jahit dulu. Terus butik mungkin ya Yul. Wah, kan kita nggak tahu sih musimnya Tuhan. Dulu saya juga pikir kalau pekerjaan jahit itu pekerjaan yang melelahkan. Tapi yang udah upayanya ya, suaminya meninggal, usia 2 tahun setengah meninggal suaminya kena serangan jantung. Dia harus pulang ke Suara sebagai seorang janda dan dia harus menghidupi hidupnya sendiri. Tapi dia bisa, dia kuat, dia sukses. Dia lagi nangis waktunya nangis. Tapi dia bangkit, dia belajar ambil sesuatu yang bisa menghidupi kehidupannya tanpa dia meminta-minta. Yuli itu anak bontot, anak bungsu. Kakaknya perempuan 2, laki 1. Tapi dia berusaha untuk sendiri, mandiri. Tadi juga Lili cerita, Cik, aku mau berhenti kerja aja. Berhenti? Ngapain? Bikin kaya orang. Bikin kaya diri sendiri. Saya bilang gitu, semangat. Kasih semangat sama dia. Capek banget sih Lelanya. Iya, udah usia 50. Berapa ya Kak? 5. Bun, Lili sama Bunda sama. Beda setahun. 53 berarti dia. Udah 53 masih kerjanya ini foto-foto masih kerja. Udah berhenti. Kalau kamu berhenti. Kayak enggak Cynthia. Saya bilang begitu. Berhenti. Ngapain? Nanti saya gimana? Ada waktunya Tuhan. Ada musimnya Tuhan. Sini, kamu ada rumah kok. Kamu ada rumah di sini. Ayo, mau usaha apa? Lalu aku bilang itu di sini. Nggak usah bingung. Saya makan dari mana? Saya hidup dari mana? Selama kita masih punya Tuhan, ada sesuatu yang akan kita bisa kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan bersama Tuhan itu besar, Li. Jangan khawatir. Iya ya, cicilan rumah belum lunas, baru berapa tahun. Udah, ayo berhenti, resign, keluar. Saya paling setuju dia keluar. Nah, kayak enggak, Cynthia pegang itunya mah bosnya tambah kaya, dia tambah melarat kok, ngapain? Udah. Enak aja. Enggak, udah berhenti aja. Yuk Ci, nanti saya doa lagi. Terus gak usah doa-doa, sesuai. Terus doa biar kamu tahu doa baik. Terus doa ini. Ayo, bertindak. Dalam nama Yesus bertindak. Kalau kamu mau bertindak, cepat. Aku bilang begitu. Yuk Ci. Gak tahu tuh. Kamu nih, jangan suka lemah, kuat. Kamu baca ya, firman Tuhan saat ini. Ada musimnya Tuhan. Karena Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi Tuhan pengen ketika kita diangkat Tuhan jangan sombong. Ingat waktu kita nggak diangkat Tuhan, waktu kita masih di bawah. Dan ketika kita di bawah, kita jangan putus. Ketika kita ditaruh Tuhan di atas, jangan sombong. Tetapi ketika kita ditaruh Tuhan di bawah dengan segala keadaan kita jangan putus asa. Kata aku bilang, ayo semangat. Ya, semangat aja. Kalau semangat, segala sesuatu itu enak. Walaupun makan sayur bening dan pakai sambal ya, Tante Kalisa, semangat makin sembuh. Orang makan sambal. Kapok ya. Kalau makan sambal kalau belum joer belum selesai. Dipaksa makan bubur, dipaksa makan apa namanya sayur bening-beningan tanpa sambal. Nah, biasanya sambal blok. Itu musimnya. Ketika kita ditaruh di bawah kesulitan apapun, saudara, anak-anak muda, kau pasti akan mengalami kesulitan yang begitu besar. Itu bukan Tuhan tak sayang sama kalian, bukan. Tapi Tuhan ingin tahu bagaimana engkau berusaha, engkau berproses, engkau menunggu waktunya Tuhan, musimnya Tuhan, sampai tepat pada waktunya Tuhan. Amin. Punya keyakinan itu loh, jangan makanya saja yang tua punya keyakinan kebanyakan. Kalian harus punya keyakinan. Makanya sih nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit. Tapi kalau Mama Elis kasih semangat sama Papa Eri, ayo, semangat lah. Ayo, waduh, susah barang produksi ini susah. Ayo,
Dan keuntungan terbesar itu adalah lebih kudus daripada telepon. Dan di situ, ayo Pak, turun puji Tuhan, Airin, ada barang naik, boleh dilihat, 20.000 turun saudara. Ini kesaksian, 20.000 hari ini turun lagi 20.000. Dari mana uangnya? 100 juta belanja kertasnya doang. Saya aja nggak pernah lihat tuh Pak, di 100 juta itu kayak apa? Bener, saya nggak bohong Pak. Saya nggak pernah lihat di 100 juta itu kayak apa. Saya pernah pegang itu di 50 juta. Dulu waktu si Moses mau beli apa ya? Mau beli Luxio 50 juta. Uang itu saya 100 juta saya nggak pernah lihat, nggak pernah pegang. Cuma lihat tadi transferan aja Bapak Edo, nih transfer batu di kertas 100 juta saudara. Kemarin 50 berapa, hari ini 50 berapa. Kalau saudara pikir nggak masuk akal, saudara nggak masuk akal menjadi segitu, saya juga nggak masuk akal menjadi usaha sendiri, kerja sendiri, di kolam sendiri, naik turun pasang surut pagi siang malam kerja. Nggak akan. Tapi saya kasih semangat sama suami saya, pasti bisa, pasti nanti ada barang. Duitnya dari mana pasti punya duit. Jangan takut, nanti pasti langganannya bayar. Ya, Papa yang kerja, aku yang berdoa di sini. Mudah-mudahan. Kasih fotonya ini pun 20.000 ini, kwitansinya ini apa faktur pembayaran. Puji Tuhan. Orang lagi kagak punya duit, kita bisa beli barang ya Pak, 100 juta pun dicetak. Itu cetak, biaya cetak ada lagi, biaya potong ada lagi, biaya laminasi ada lagi. Jadi dusnya itu seperti ada plastiknya, jadi nggak tembus kalau bertahan. Ini saudara, kalau saya pikirkan begitu, kita nggak punya warisan saudara, nggak ada yang bantuin. Nyaris warisannya, bola nggak ada saudara, berusaha sendiri. Tapi ketika musimnya Tuhan itu kita pelihara, waktunya Tuhan itu kita pelihara, karyosnya Tuhan itu pelihara. Lalu berdoa Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Amin. Satu hal, jangan ambil penyertaanmu daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil favoritmu dari aku. Bisa nggak saudara? Kalau mobil itu ada belanjaan, di situ. Jadi saudara, kalau saya dapatkan kesaksian pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya, itu mau saya masuk SMP 1 itu enggak mungkin. Saya bilang dalam hati saya enggak akan mungkin mau saya masuk SMP 1. Enggak mungkin. Dengan segala keadaan, dengan segala situasi yang terjadi, saya pikir enggak akan mungkin masuk SMP 1. Dilihat teman-teman yang berada di tendang itu, aduh nggak mungkin, udah. Tapi saya berdoa Tuhan, kalau bisa ada jalan keluar, ada jalan keluar. Masa sih Tuhan punya masa laki-lakinya saya lulus SMP 1 Tuhan, saya SMP 1 juga. Orang lain boleh ini menjadi hal yang sederhana, tapi bagi saya ini berat, bagi saya ini besar. Saya bilang, terus bagaimana ya Tuhan? Kalau saya sampai panas ada sampai puyeng beli. Kalau orang lain sekolah mungkin udah biarin sekolah di mana aja. Kalau saya nggak bisa, Tuhan perempuan nggak bisa ngasih apa Tuhan. Kalau nggak SMP 1 saya buang ke anak bapaknya. Nggak mau saya jadi PGS atau di mana, apa dia PUI nggak mau saya. Tapi benar-benar Tuhan jawab tepat pada waktunya. Mau menghadapi kesulitan musim kehidupan naik turun. Nggak apa-apa, nikmati aja. Saatnya kau akan sampai kepada puncak. Makanya berdoa sama Tuhan. Tuhan bawa aku pada puncak panggilanku. Yang pertama itu puncak panggilan. Panggilan apa? Kita sebagai pelayan Tuhan harus punya puncak panggilan. Percuma saudara melayani Tuhan kalau sudah kayak ambil orang mati. Engkau harus bisa tinggi seperti roket
di mana kau punya puncak panggilan, di mana Tuhan taruh musim kehidupanmu di kandusnya Tuhan. Tahu nggak? Kalau ada penyertaan Tuhan, ada roh Tuhan, ada kekuatan daripada Tuhan, itu nggak bisa ditukar, saudara. Nggak bisa ditukar. Kemarin, wah ada yang nawarin kalau dus lebih murah dari Bapak Henry, silakan Bu, kalau mau pindah, mau ambil, enteng banget saudara mau ngurus. Begitu dia hubungi dia, nggak ada yang semurah jualannya Bapak Henry, nggak ada. Lain-lain itu apa? 2.000, 1.000, 1.800, Bapak Henry cuma ambil 1.500. Pokoknya tipis untungnya, ya kalau tipis juga sih, gede juga untungnya. Karena yang itu juga, gede juga untungnya. Itu ada langganannya 1 minggu 10.000 dus. 10.000 dus jualannya apa? Ayam kremes. Saudara boleh cek itu Tante Suri sama Om Hari belum sama. Udah lihat katanya, ayam kremes itu 10.000 dus, itu baru busnya, belum styrofoamnya, belum ikannya. Coba saudara, teropong besar, teropong kecil, itu orang jualan apa orang MBG? Saya juga bingung. Kayak dibagi gratis, masa aja sih 10.000 berarti satu hari 1.000 lebih kan? Orang pesan cuma makan ayam kremes, saya kan nggak bosen. Saya mau bosen ya. Saya sama sekali nggak butuh ayam, males, bosen. Itu kalau ada penyertaan, ada musimnya tuh, jangan saudara lari dari hadirat Tuhan, jangan saudara lari dari penyertaan Tuhan, jangan coba-coba keluar dari musimnya Tuhan. Ayo ada di dalam rencana Tuhan, ayo terus. Tuhan, aku kesel banget dimarahin Mama Elis. Tuhan, aku kesel banget dimarahin Mama. Tapi Tuhan, aku minta penyertaan Tuhan. Aku minta penyertaan Tuhan di dalam setiap hal, saudara. Minta sama Tuhan. Enggak ada yang mustahil kok, saudara. Enggak ada hidup saya ini, enggak ada yang mustahil, enggak ada perempuan. Di keluarga tadi kan saya nggak punya anak. Tapi Tuhan kasih anak saya 3. Lebih banyak dari anak Yusuf, lebih dari anaknya Denny. Denny anaknya 2, Yusuf anaknya 4, saya anaknya 3. Anak 1. Begitu saudara. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika waktunya Tuhan, musimnya Tuhan tiba sama saya. Tuhan persiapkan semuanya. Papa ini kalau lihat kita berlima foto, dia nangis. Oh ya bisa ya Tuhan. Oh ya bisa Tuhan. Saudara kasih tahu sejarah keluarga kami. Oh ya bisa Tuhan, dari 2 jadi 5. Dan kami tidak kekurangan. Kami disanggupan, diberi oleh Tuhan untuk mencukupkan 5 anggota keluarga kami. Ayo masuk dalam musimnya Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau sampai pada puncak panggilan-Mu. Jangan hidup begini aja. Bosan, bete, boring, nggak ada harap. Saudara bisa jalan-jalan, saudara bisa makan enak, saudara bisa pergi ke tempat yang saudara suka. Tapi kalau tidak ada hadirat Tuhan, saudara kurang hampa. Tetapi kalau kau ada di hadirat Tuhan, kau ada di penyertaan Tuhan, doa terus naik kepada Tuhan, dan musim kehidupan itu ada dalam kehidupanmu di dalam Tuhan. Saya percaya kok gak ada yang mustahil. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kesulitan kayak apa sulitnya, kayak apa susahnya, tentu kita bisa lewati, ya kan? Kita bisa lewati kan? Tante Mei minjam piring, akhirnya berdarah. Harus dijahit. Waktu itu masalah nggak? Masalah. Gulanya tinggi, darahnya tinggi gimana? Tapi sekarang selesai tuh. Mungkin tante Mei biasa itu mati medis obat enggak.
itu ada kenyataan. Orang kaya ketusuk kayu aja mati kok tetanus. Orang kaya bisa beli obat mahal, bisa datangin dokter ke rumahnya. Cuma ketusuk sepatu. Ketusuk kayu, bukan beli kayu. Tetanus mati. Orang kaya cara burungnya bagus. Tapi kan kenyataan Tuhan mengenai saya. Walaupun misalnya dijahitkan nggak di Singapura, atau dijahitkan kalau puskesmas sehat. Kita nggak usah takut sama Tuhan, karena kita tahu Tuhan pasti menolong kita. Tinggallah tetap di dalam musimnya Tuhan. Tinggallah tetap di dalam musimnya Tuhan. Jangan keluar dari sana. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Ya, amin. Bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Kita boleh bercita-cita, tapi libatkan Tuhan dalam cita-cita kita. Amin. Libatkan Dia. Jangan keluar dari hadirat Tuhan. Jangan keluar dari musimnya Tuhan. Jangan coba-coba. Engkau miliknya Tuhan. Seberapapun engkau, apa yang kau alami, Dia tahu. Hatinya terpaut kepadamu. Daud bisa dicintai Tuhan sedemikian rupa. Kenapa kita tak menjadi Daud sekarang ini? Yusuf dicintai Tuhan sedemikian rupa. Kenapa kita tak menjadi Yusuf? Daniel dicintai Tuhan sedemikian rupa. Kenapa kita tak menjadi Daniel? Apa yang ada pada kita, apa yang jadi masalah kita? Kok tinggal berharap sama Tuhan? Saudara ke gereja nggak usah bawa sesajen ya. Kalau orang Bali mau ke gereja bawa sesajen tinggi, sekolah apaan? Kita enggak bawa sesajen, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita naik puja di hadapan Tuhan. Engkau ada bersama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapa kami pada setiap musim kehidupan kami. Engkau ada di sana. Engkau ada di sana. Di waktu musim kering, di waktu musim hujan, di waktu air mata, di waktu musim
Diberkati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang mengubahkan siang menjadi malam, Engkau yang mengubahkan sakit menjadi sehat, Engkau yang mengubahkan kami Tuhan dalam kemiskinan menjadi kekuatan dengan kekayaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya itu sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat Maria Tuhan. Kau memberkati Maria Simobi, keluarganya, papa, mama, adik-adiknya. Kami berdoa untuk kasih purba Tuhan. Kau memberkati kasih purba untuk adik-adiknya, untuk papa mamanya. Kau juga kami berdoa juga untuk Rizka Tuhan. Kami berdoa berkati hidup Rizka Tuhan. Berkati papa mama abang dan adiknya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan Yesus Loren. Engkau tahu Tuhan, anak muda yang setia Tuhan. Engkau membuka jalan bagi Loren untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan berkati mamanya, berkati saudara-saudaranya Tuhan, supaya semuanya ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati Bunda Loli, sehatkan tubuhnya, kuatkan tubuhnya, beri dia kesehatan, kemampuan semangat yang baru. Berkati anak-anaknya Tuhan. Bagi Kofemi Begero, Bapak Uci juga Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan seluruh keluarganya Tuhan diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Sinta dan Johan. Diberkatilah kiranya pasangan ini Tuhan. Suami istri ini ada dalam naungan Tuhan, ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Buka jalan bagi keluarga ini ya Bapak, yang terbaik musim kehidupan mereka yang Kau berikan. Karya semua terjadi dalam hidup mereka. Berkati Tante Mei Tuhan, kesehatan yang untuk omongan Tuhan. Biar dia boleh menjadi ibu yang kuat, ibu yang sehat, ibu yang selalu berdoa bagi anaknya, cucu-cucunya. Dan berkati setiap usaha pekerjaannya. Berkati Tante Lomisa, Om Selamat dan Rai Tuhan. Buka jalan bagi keluarga ini. Tuhan memberkati keluarga dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Bawa keluarga itu setia kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk hadir Tuhan. Pakai orang muda ini Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kau memberkati papa mamanya Tuhan. Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan. Dan hadir boleh menjadi Tuhan satu kesaksian yang hidup. Bangkitkan Tuhan semangatnya untuk melayani Tuhan. Teruskan panggilan dalam hidupnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kuatkan Tante di dalam Engkau Tuhan. Sehatkan tubuhnya Bapa. Berikan keberanian sukacita di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan memberkati Bunda sehat, Bunda kuat kembali. Baik anak mantu dari keluarga itu juga diberkati Tuhan. Bahkan cucu-cucunya diberkati Tuhan. Kami arahkan tangan kepada Tuhan untuk Tante Lain Tuhan. Tuhan memberkati Tante Lain, berikan dia kesehatan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan jamah sembuhkan pulihkan Tuhan. Kau untuk kami Tuhan. Biar pasangan suami istri ini Tuhan tambah hari tambah diberkati Tuhan. Tambah hari tambah ditolong oleh Tuhan. Terus belas kasihan Tuhan turun dalam kehidupan kami ini dan Tante Lain Tuhan. Anak menantu cucunya diberkati Tuhan dimanapun mereka berada. Beri takut akan Tuhan. Supaya kasih sayang Tuhan terus melimpah dalam keluarga ini. Selamatkan keluarga ini Tuhan. Dan Kau punya cara tersendiri untuk menolong keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Untuk kami diri kami berkati hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan dalam pelayanan pekerjaan terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Tuhan anak mereka Tasya dan Iksan juga diberkati Tuhan. Kami serahkan keluarga hamba-Mu di dalam tangan-Mu pada puncak panggilan-Mu, puncak kejayaan-Mu menjadi bagian dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Papa dan Mama Elis, Moses, Fia dan Vivi Tuhan. Kami hanya berharap kepada belas kasihan-Mu. Kami mau Tuhan, lewat kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat kehidupan kami kesaksian itu sampai ke ujung bumi Tuhan. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa dan tidak pernah meninggalkan kami hamba-hamba. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, segala korban persembahan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Menjadi kebahagiaan bagi Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami doa-doakan. Tuhan, kalau sebentar kami mau makan dan minum, Taruh berkati atasnya menjadi kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan melayani Tuhan, melayani keluarga kami, melayani Tuhan bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, buka hatimu, terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati yang percaya dan Tuhan. Amin. Ayo, mau mati ini. Thank you.